saya kan sering membahas nih Satrio ini ya, bocah angon datuan memang leluhur ingin negara kita menjadi mercusuar dunia tidak? Menurut Mang Im ingin. Kalau menurut saya tidak. Mandala Putri ini ilmu warisan leluhur agar kita kenal mana Tuhan, mana iblis, mana najasi untuk mendekatkan diri dengan ilahi. Kudu edan heula, harus gila dulu baru tahu, harus merasakan gila dulu baru tahu yang sebenarnya. Nih kenapa Hanout Rangga dulu dianggap gila? Itu ada nggak dalam Uga Wangsit Siliwangi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kasadayana. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi bersama kami Mang Im, Saya Mang Nan. tetap di acara Obrolan ngacapruk jelema anu larieur. Jas. Alhamdulillah mananya orang teh semua bisa bertemu kembali. Nah, Bisa bikin konten lagi alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan setiap kita bikin konten walaupun viewernya masih sedikit gitu Iya. kan, itu sebenarnya lebih ke apa ya, yang penting apa yang saya dapat, maksudnya pesan Pesan ya, itu bisa betul. tersampaikan meskipun hanya misalkan nih penontonnya 100 orang atau 200 orang, tapi setidaknya nyampe Alhamdulillah. gitu. Alhamdulillah ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya kelebihan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa ada manfaatnya untuk orang lain, Mang. Amin. Gitu. Amin. Nah, sekarang teh mau nanya Mang Nan. Heeh. Kan Mang Nan pernah tuh ini pada saatnya sebelumnya gitu ngebahas tentang leluhur. Nah, leluhur. Apa yang diajarkan leluhur pada kita nih? Yang diajarkan leluhur pada Nah, kita. pada kita. Ya. Yang diajarkan leluhur pada kita itu inti semua yang yang saya sampaikan Ya. itu lebih ke mengenal diri kita pribadi sebagai siapa, terus sebagai apa, terus manfaatnya apa ketika kita borojol Caranya aku berak. Jadi, ya betul. leluhur itu memberi pesan, memberi siloka gitu kan Ya. Seperti masukan lah, atau ketika saya kebingungan, ketika saya menghadapi kehidupan ini banyak masalah gitu kan, Betul. karena saya manusia gitu kan, tidak lepas dari masalah. Pasti ada masalah di kehidupan ini gitu kan. Nah, selalu saya tafakur diri agar ibaratnya bisa mempelajari salahnya di mana gitu kan, dan harus bagaimana ketika saya menemukan kebuntuan. Nah, jalan terakhir berkomunikasi dengan leluhur kita Ya. gitu. Nah, di situ setidaknya kita tuh mengandalkan diri sendiri dulu.
semampu kita, karena kita manusia kodratnya ikhtiar. Ya. Ikhtiar dulu. Jadi kita tuh berikhtiar dulu. Ikhtiar. Kita tuh berikhtiar dulu, Mas. Ikhtiar dulu. Sebelum kita ibaratnya ke leluhur, Ya. kita ikhtiar dulu. Kalau kita menemukan jalan itu, baru kita minta petunjuknya gitu. Nah, karena apa, Mang? Kehidupan manusia itu ditentukan oleh manusianya sendiri. Kehidupan manusia ditentukan oleh manusianya sendiri. Diri sendiri juga. Jadi ibarat begini, ketika kita ingin berusaha atau ingin mengejar cita-cita, Nah, mengejar cita-cita itu, gitu kan? Ya. Kalau kita hanya diam di rumah, apa nyampe itu ke rumah cita-cita tersebut, enggak. gitu kan? Ya. Jangan jauh-jauh lah. Kita orang yang sudah dewasa, gitu kan? Tuh. Pengen kencing, jangan jauh-jauh pengen kencing. Kalau hanya pengen saja kencing tapi tidak dikencingkan, jadi apa? Penyakit. Jadi penyakit, gitu kan? Dan harus dikeluarkan di tempatnya, gitu kan? Tuh. Berarti Ya. ada ikhtiar menuju tempatnya. Ewasnya. Mandi, gitu kan? Ya. Nah, itu ikhtiar kecil, simple itu, contoh simpelnya saja. Nah, ketika kita ingin mencari menggapai cita-cita, kita itu harus berusaha. Berusaha, Bang. Iya. Karena manusia kodratnya ikhtiar, bergerak menuju yang lebih baik, Nah, gitu. Ya. Tuh. Pernah saya bahas, Mang. Iya, pernah. Tentang apa? Tentang ikhtiar. Pernah kan saya bahas? Bahas tuh. Pernah. Tuh, pernah. sama Mangin kan, tentang ikhtiar, agar kita ikhtiar dapat yang lillahi ta'alanya itu harus gimana. Nah, pernah saya bahas. Ya, betul, pernah. Ingat ya. Lupa-lupa ingat. Malum sudah tua. Ya, betul ya, alhamdulillah. Nah, yang diinginkan leluhur itu ikhtiar sama, menunjukkan bahwa nih leluhur memberi petunjuk seperti ini, seperti ini, seperti ini petunjuknya. Kebanyakan sih siloka yang harus kita pelajari. Nah, dari pembelajaran mempelajari siloka tersebut kan, agar kita ketemu jawabannya kan harus ikhtiar mencari jawabannya itu. Biar sinkron ya. Sama kan, ikhtiar juga yang diinginkan leluhur, betul nggak? Iya, betul. Gerak itu. Gerak. Harus gerak. Di sini saya ingin menjelaskan kembali tentang ikhtiar ini, Bang. Iya. Ikhtiar ini itu kewajiban manusia, gitu kan? Nih, saya kasih contoh saja ya. Ya. Ketika kita ingin mengejar sesuatu, atau saya kan sering membahas nih Satrio Piningit, Iya. Bocah Angon, Ratu Adil, gitu kan? Ya. Ada yang menunggu, ada yang mengakui, gitu kan? Ada yang menerima, ada yang tidak, gitu kan? Ya. Itu tantangannya, Banget. gitu kan? Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang ikhtiar ini. Satrio Piningit, Ratu Adil atau Bocah Angon identiknya dengan negara, dengan Nusantara, menjadi mercusuar dunia. Mercusuar dunia, Mas. Gitu kan? Ya. Sekarang gini, yang diinginkan leluhur itu, emang leluhur ingin negara kita menjadi mercusuar dunia tidak? Menurut Mang In, Ingin. ingin. Kalau menurut saya tidak.
Kenapa mangan tidak? Leluhur itu tidak ingin negara ini menjadi mercusuar dunia. Kalau anak cucunya masih seperti sekarang, Nah, ingat. tidak bisa mempelajari tentang ilmu yang diberikan atau ilmu leluhur, atau yang bisa dibilang apa, warisan, ilmu warisan leluhur. Tentang apa? Tentang Mandala Putra, Mandala Putri. Nah, gitu. Nah, tentang Mandala Putra, Mandala Putri itu ilmu apa? Gimana mangannya? Itu ilmu, Mang. Ilmu Ilmu warisan dari leluhur. yang hakikatnya. Secara hakikat, Hakikatnya gimana nih? ilmu Mandala Putra, Mandala Putri ini ilmu warisan leluhur agar kita kenal mana Tuhan, mana iblis, mana dajjal, dan mana itu yang disebut Satrio Pinit Ini. atau Imam Mahdi. Jangan salah mangannya. Harus Kenapa ada Mandala Putra, Mandala Putri? Itu kan buat membedakan. Mandala Putra, Mandala Putri itu untuk membedakan. Mandala Putra, Mandala Putri itu kehidupan. Dikira Yang saya bilang angka 2. Ada siang, ada malam kan? Ya, betul. Ada wanita, ada laki-laki, ada muda, ada tua. Itu Mandala Putra, Mandala Putri. Sejodoh ya. Iya, makanya di kehidupan nyata ini kita harus mempelajari tentang hitam dan putih. Betul nggak? Betul. Ketika kita memandang pemerintahan, betul nggak? Ketika kita memandang pemerintahan dengan sebelah mata, Ini. ciri-ciri dajjal. Dengan Sebelah mata Ini. hanya tahu ibaratnya kata orang Betul. tentang kejelekan pemerintahan. Kita kan terbawa-bawa fitnah nantinya. Bukankah fitnah itu bawaan dari dajjal juga? Iya. Betul nggak? Nah, di sini kita harus punya ilmu Mandala Putra, Mandala Putri. Jangan hanya kita ikuti apa yang kita dengar. Mau itu baik atau buruk. Baik itu bisa hasutan. Jadi orang buruk dianggap baik, atau orang baik disebut baik, tapi kita hanya sekedar mengikuti orang. Baik, jadi ngikutin gitu. Jangan sampai seperti itu. Harus sesuai yang kita benar-benar ketahui. Sekarang zaman dipermudah nih, diberi teknologi. Betul. Itu kan orang yang maha kuasa. Iya. Cari info lebih gampang. Itu kan. Kalau zaman dulu kan kita ibaratnya para leluhur itu meditasi. Meditasi untuk mendekatkan diri dengan ilahi. Dalam Mandala Putra, Mandala Putrinya itu dengan cara meditasi. Mengikuti kata hati nurani. Nah, kalau di zaman sekarang tidak banyak orang yang bisa bermeditasi, tapi kita masih bisa pakai hati nurani. Kenapa? Ketika kita mempelajari sesuatu dari sosial media, dari Mbah Google, gitu kan? Baca sesuatu itu harus sesuai yang kita terima. Dengan contoh, misalkan menceritakan tentang Mang In di media sosial tentang keburukan, sesuai tidak dengan hati nurani kita. Jangan terbawa ego kita. Kalau hati nurani kita resap, kita bawa, masukkan ke dalam hati. Ini filter. Ini yang bisa membenarkan mana benar, mana salah. Kita ikuti hati nurani kita. Atau yang saya pernah bilang, Mang, Gimana? tentang
Lord Rangga. Rangga, sampurasun Rangga. Assalamualaikum. Saya pernah bilang Gimana? bahwa orang lain kan menganggapnya pas pertama muncul kan diketawain. Iya. Tapi kalau saya nerima apa yang beliau jelaskan itu saya terima dulu ya. Terima di filter dalam diri saya itu menerima gitu. Kenapa bisa menerima? Nah ini yang saya bilang, orang ketika ingin menguasai hati nurani atau mata batin ini yang tidak bisa dibodohi, gitu kan? Betul. Harus dengan kebersihan atau kemurnian, Bang. Kan hati ya. Kemurnian jiwanya, kemurnian dirinya akan mempelajari sesuatu, karena dengan hati jiwa yang murni itu bisa mengenal Tuhan. Mana Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, bukan Tuhan yang menurut agama. Iya. Gitu kan? Percaya, Mang, bahwa anak buahnya yang disebut Dajjal itu ya para ulama, ya. Kebanyakan ulama kalau dari Islam, kalau dari agama lain kan ada pendeta, dan itu juga ada mungkin gitu. Yang dipakai, maaf ya, saya bilang jangan Dajjal, kasar, karena seburuk-buruknya makhluk ciptaan yang maha kuasa ada manfaatnya bagi manusia. Gimana? Ini tentang Mandala Putra Mandala Putri yang saya bahas. Seburuk-buruknya ciptaan yang maha kuasa ada manfaatnya bagi manusia. Kalau kita atau iblis, misalkan iblis atau Dajjal tidak ada, atau keburukan di dunia ini tidak ada, jangan naon hirup. Iya. Gampang. Maya tantangan. Ibarat di dunia ini hanya dilahirkan atau hanya diciptakan laki-laki semua atau perempuan semua. Ibarat gitu. Atau warna hanya putih saja, tidak ada campuran warna lain. Tinggal 5. Wah, ablay meureun. Ngabalak. Nah, mana? Ini ilmu yang hitamnya gimana, putihnya gimana. Nih, maaf ya kalau saya salah nanyain. Saya kalau hitamnya kita ambil dari ceritanya Dajjal. Iya. Ambil dari ciri-ciri Dajjal, gitu kan ya? Iya. Karena itu saya pelajari kan. Saya mah adalah laki. Jadi ketika mempelajari Dajjal ini, gitu kan, apa sifat Dajjal ini? Sifat Dajjal ini fitnah, gitu kan? Bukan fitnah ibaratnya yang anak SD tahu, tapi fitnah Dajjal ini kenapa Nabi saja sampai tidak mampu, gitu kan? Bukan ibaratnya saya menjelaskan karena komen atau sok ngomong ya ambil positifnya. Jadi, nah ini orang yang jelek seperti ini tuh bukan saya kritik ya. Iya. Oh, ibaratnya netizen bisa ngeritik saya juga bisa ngeritik netizen. Nah, kita terima masing-masing saja kritikannya ya. Saya terima kritikannya. Netizen juga yang mengkritik saya harus terima kritikan saya, gitu kan? Ibarat begini, ketika kita mengkritik seseorang, gitu kan? Udah sampai belum pemikiran saya di pemikiran yang mengkritik saya. Gitu. Itu udah kebanyakan yang mengkritik itu yang saya anggap belum nyampe. Iya. Mereka yang belum bisa menguasai hawa nafsunya, itu yang mengkritik saya. Saya udah menilai sampai ke sana saja cukup. Iya, cukup lah. Gitu kan? Berarti
ada orang yang menyebut pendapat saya salah. Iya. Emang saya cari benar apa cari salahnya? Kan tidak. Saya hanya sekadar menyampaikan apa yang ibaratnya saya dapat. Betul. Di-share, berbagi, bukan untuk diikuti. Betul. Gitu kan? Nah, sementara pengalaman hidup ini itu kan harus gimana, Mang? Belajar juga dari orang lain agar apa? Tidak merasa dirinya yang paling benar. Gitu. Kalau merasa dirinya yang paling benar, itu sombong. Sifat apa itu? Ego itu sifat dari mana? Nah, Yaitu sifat dari iblis. Leluhur kita juga sama. Kalau tidak ada beliau, kita tahu enggak diri kita ini seperti apa jadinya. Tidak ada pembelajaran di dunia ini kalau tidak ada beliau-beliau ini. Ya, betul tidak? betul. Nggak ada. Adanya leluhur yang memberikan kebaikan untuk kita, terus adanya yang hal-hal negatif memberikan contoh juga sama kita agar kita mempelajari keduanya. Nih, Mandala Putra, Mandala Putri, keseimbangan. Pelajari keduanya. Ketika kita mempelajari keduanya, ingin mengkritik seseorang, sebelum mengkritik orang, mengkritik dulu diri sendiri. Apa dengan kritik kita akan membangun seseorang, Betul. atau kita sendiri yang akan dipermalukan oleh kritiknya itu? Gitu. Maaf, gitu kan? Tadi saya udah jelaskan, Iya. ketika mengkritik seseorang harus terima juga dikritik, Betul. gitu kan? Seimbang. Seimbang, hiji-hiji, Iya. hasil imbang, gitu kan? Jadi ibaratnya biar tahu, Mang, Iya, Ya. betul. manfaat diciptakannya, karena ciptaan yang maha kuasa itu tidak ada yang tidak bermanfaat bagi manusia. Semuanya ada, gitu kan? Iya. Aya di pemerintahan aya nu korupsi, ibaratnya aya nu ngagendutkeun beuteung sorangan, aya kan? Kan karari itu kan lamun eueuh anu kitu, mal gararawe di pemerintahan sarare we meureun. Itu kan mal aya polisi, mal keamanan, mal aya bagian ieu bagian itu. Geus ejang naon meureun nu karari itu teh. Eueuh manfaatna mun eueuh nu goreng mah. Sagala lagi pasti aya. Datang geus izin yang maha kuasa, gitu kan? Iya. Bener tuh. Ayeuna model aya pihak A ngabela pemerintah, pihak B nyawa ke pemerintah. Keun bae da eta mah geus aya ti dituna. Gitu kan? Iya. Asal ulah urang mah sebagai masyarakat tong kababawa. Keur we urusan luhur. Kita masyarakat, urusan masyarakat. Gitu. Wajar masyarakat ibaratnya minta keadilan, itu wajar, itu haknya. Gitu kan? Mengingatkan sekedar mengingatkan, tapi jangan sampai menghina. Jangan sampai timbul fitnah. Gitu. Kalau ibaratnya meminta haknya itu wajar gitu. Intinya jangan sampai menghina dan jangan sampai fitnah gitu, agar kita tidak terus digodok, tidak terus digoreng. Fitnah ini jadi gorengan nantinya gitu. Jadi masakan mereka yang ingin menumbangkan pemerintahan, ibaratnya gitu. Nah, kita tuh sebagai masyarakat jangan mau terprovokasi gitu, karena adanya buruk dan baik ini itu sudah kehendaknya. Nih yang saya contohkan tersebut itu Mandala Putra, Mandala Putri, Mang. Ini ilmunya atau hakikatnya. Bukan saya merasa lebih pintar, tidak. Apa yang saya dapat ya saya bagikan, saya share, bukan untuk diikuti. Yang mau mah enggak, yang tidak apa-apa. Makanya dari awal tadi kita bilang obrolan ngasapruk jelema anu lalieur.
Mun dituturkan berarti sarua liurna. Sama stresnya kita yang ngikutin saya, ibaratnya yang percaya sama saya. Sama stresnya gitu. Karena dalam Uga Wangsit Siliwangi yang mencari itu banyak yang sok tahu. Kudu edan heula, harus gila dulu baru tahu, harus merasakan gila dulu baru tahu yang sebenarnya. Nih, kenapa Lotrangga dulu dianggap gila? Itu ada nggak dalam Uga Wangsit Siliwangi? Ada kan? Yang tahu tentang kebenaran, karena Uga Wangsit Siliwangi ini filosofi hidup manusia. Jadi, ketika kita dianggap gila oleh orang lain, nilai sendiri. Makanya pahami dulu kegilaan ini. Betul. Cari. Ya. Betul. Jadi harus mengalami gila dulu agar tahu yang sebenarnya. Jadi tidak sok tahu ya kalau dalam Uga Wangsit Siliwangi gitu, Bang. Betul. Karena ada dalam Uga Wangsit Siliwangi. Itu ya. Iya. Nah, jadi berhati-hatilah ketika kita mengkritik seseorang kalau kita belum menyampai tahapnya. Gitu ya. Karena belum tentu yang suka ngeritik itu benar. Nah, gitu kan? Lebih baik saling mendoakan. nah, Dengan doa tersebut, apa yang kita dapat? Kebaikan. Gitu kan? Bukankah agama mengajarkan atau Nabi nih dalam Islam mengajarkan musuh saja harus kita doakan agar dapat hidayah. Nih kalau misalkan saya salah, doakan agar saya dapat hidayah. Dapat hidayah dan yang saya sharekan mudah-mudahan kebenaran. amin. Gitu. Bukan kebetulan. Iya. Kebetulan. Kan gitu, Bang. Iya, Betul nggak? betul. Nah, intinya apa yang tadi saya sampaikan, intinya ialah segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu ada manfaatnya bagi manusia. Yang Amin. pertama. Terus ketika ada pemikiran-pemikiran seseorang yang sulit kita nalar, kita pelajari lagi, rasakan lagi, olah lagi. Jangan sampai timbul rasa ego kita nih, marah. Wah salah sih, lain gitu. Jangan sampai seperti itu. Pelajari lagi. Siapa tahu di kemudian hari baru bisa merasakan. Nah, Karena apa yang saya ucapkan ini, saya tidak mengejar pemikiran teman-teman, tapi saya simpan yang saya jelaskan ini di alam bawah sadar teman-teman. Ketika teman-teman merasakan apa yang saya sampaikan seperti ini, itu yang saya jelaskan. Karena apa yang saya sampaikan itu sesuai perjalanan saya. Karena saya tidak mau dibilang orang munafik. Hanya bisa ngomong tapi tidak melakukannya, tidak menjalankannya. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena Quran juga, Quran ketika kita baca, kita artikan, kita harus terapkan dalam kehidupan. Betul nggak? betul. Ya. Iya. Kalau kita hanya bisa baca, tidak bisa menerapkan dalam Quran, untuk apa dibaca Quran itu? Itu kan? Untuk apa? Mending baca komik deh. Ugu. Baca Quran, terapkan hidup. Itu moal aya. Tidak ada orang yang sudah khatam Quran, tidak ada. Buat yang harirup oge Al-Fatihah canara repi, gitu kan? Jangan kita agul dengan kita bisa membaca Quran full. Hanya sekedar dibaca untuk apa? Kalau tidak kita terapkan dalam hidup kita. Gitu ya. Iya, betul. Cukup kan?
Cukup. Alhamdulillah pemirsa sekaligus semuanya. Mudah-mudahan tadi yang dijelaskan oleh Mang Nan bisa dimengerti. Iya mau Mau. Kita ambil positifnya, buang buat negatifnya. negatifnya. Jangan mudah menyimpulkan. Jangan mudah menyimpulkan. Diolah, dipikirkan lagi. Diolah, Gitu dipikirkan. kan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nyampe. Betul. Tetap Di obrolan ngacapruk jelema jelema anu lalieur. Wassalam.